saya temukan berdasarkan rumusan permasalahan dua hal. Bagaimana sih sebetulnya pemikiran Ibnu Taimiyah tentang wilayatul hizbah? Saya ketika membolak-balik kitab Al-Hizbah, dan itu ada di beberapa kitab, diantaranya Majmu'ul Fatawa di volume 14, dan ini ada 20 totalnya. Saya membolak-balik itu nggak nemu apa sih sebetulnya. Ternyata saya dapat itu dari karyanya Abdul Azim Al-Islahi, ini terjemahnya, ya, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Beliau menulis 4. Yang pertama, memenuhi dan mencukupi kebutuhan rakyat. Kedua, mengawasi industri, terutama standarisasi pokok. Ketiga, pengawasan atas jasa. Yang keempat, pengawasan atas perdagangan. Jadi kesimpulannya itu ini yang terdapat di dalam kitab Hizbah kalau ditinjau dari ekonomi. Nah, kemudian bagaimana? Apakah di Indonesia ini sebenarnya sudah ada atau tidak? Ya, maka jawabannya adalah dalam penelitian saya, sebetulnya mungkin ini akan berbeda mungkin penelitiannya apabila diteliti oleh yang lain. Saya menemukan ada 5 lembaga yang sudah menjalankan fungsi hizbah di Indonesia. Pertama, memenuhi ya dan mencukupi kebutuhan rakyat. Itu sudah dipenuhi oleh Bulog. Ya. Bagaimana kemudian Bulog itu mengatur agar ya beras yang sebagai makanan pokok orang Indonesia itu kemudian bisa didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang saya temukan yaitu KPPU, ya, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha. Ia mengawasi industri ya pada standarisasi pokok dan menjatuhkan sanksi sekaligus. Kalau kemudian ada yang menyeleweng dari aturan, maka diberikan teguran. Adapun OJK dia pada yaitu lembaga keuangan. Kalau ada lembaga keuangan ya yang menyimpang, maka dia akan terkena sanksi. DSN MUI juga sama. Hanya saja DSN MUI mengurus yaitu pada bank-bank syariah. Kemudian yang berikutnya pada pengawasan atau jasa yaitu OJK dan DSN ini adalah pengawasan yaitu tentang lembaga keuangan, dan jasa juga tentang jasa yaitu keuangan. Ya, terakhir pada pengawasan atas perdagangan ya KPPU saya contreng. Kemudian ada Balai Meteorologi. Ini juga masukan dari Bapak pembimbing saya Bapak Ustadz Dr. bahwa Balai Meteorologi itu tugasnya adalah mengatur timbangan volume. Kalau ada yang menyeleweng, misalkan timbangannya itu sebenarnya 5 kilo tetapi jadi 6 kilo, itu Balai Meteorologi dia berhak untuk memberikan teguran atau sanksi kepada pelaku usaha tersebut. Dan Balai Meteorologi ini adalah di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berikutnya, maka kesimpulannya, berdasarkan penelitian bahwa wilayatul hizbah menurut Ibnu Taimiyah itu tertuang dalam kitab beliau Al-Hizbah tadi, 4 poin itu yang saya tulis di dalam tesis saya. Jadi nggak akan ketemu di dalam buku-buku beliau yang lain, hanya ada di kitab beliau Al-Hizbah. Dan tadi sudah ada 4 poin. Yang kedua, bahwa beberapa lembaga di Indonesia sudah mengimplementasikan tugas wilayatul hizbah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa sejatinya lembaga-lembaga tersebut itu sudah sesuai dengan lembaga hizbah. Hanya saja sekali lagi beda penamaan. Kalau pada lembaga di zaman dahulu hanya satu, hizbah saja. Kalau sekarang kemudian terbagi-bagi, itu kemudian mungkin bisa lebih memfokuskan pada permasalahan yang ada. Kemudian berikutnya saran dan rekomendasi. Sarannya ya hendaknya dalam penelitian yang lebih mendalam. Ya, hendaknya para peneliti memiliki kemampuan yang cukup ya akan bahasa Arab ketika mengkaji pemikiran. Karena saya temukan dalam penelitian saya ternyata ada beberapa hal yang harus diluruskan dari para peneliti yang lain, khususnya terkait dengan
pemikiran Ibnu Taimiyah.